Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jamaah Salatul Maghrib wa Ta'lim Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, sebelum kita memasuki ta'lim, mengawali dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Malam hari ini materi kita kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dari Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Ibnu Zainuddin Al-Munibari. Dan alhamdulillah kita bersyukur, mungkin ini ya masih dari awal kajiannya, dan ini alhamdulillah mendapatkan rezeki kitab diberikan seorang hamba Allah. Ya, beliau niat sedekah katanya begitu. Jadi sudah diberikan ini kitabnya, sudah disiapkan, namun tidak mencukupi seluruhnya. Baru sedikit ini, baru 15 kitab ini ya. Dan beliau mohon supaya didoakan kepada Allah agar kiranya doa-doanya diijabah oleh Allah, segala urusan dunia akhiratnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, dan sekaligus kitab ini mohon barangkali bisa diterima ya sebagai sedekahnya dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Apa mungkin dibawa pulang ke rumah atau ditaruh di masjid, silakan para jemaah sekalian. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin as-salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Annallaha al-karim yassiru lana al-yusra wa yujannibuna al-usra wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Annallaha yarzuquna uluman nafi'ah fid din wad dunya wal akhirah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, silakan. Baik. Saya belum sempat membuka. Ya. Ya, mohon maaf kalau tidak mencukupi seluruhnya ya. Ya, cuma itu disiapkan 15 kitab kayaknya, Pak. Ya. Ya, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertama pada saat itu di muqaddimah telah kita kaji bersama. Malam ini memasuki bab yang pertama, babul imani, di halaman 2. Babul imani. Ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajjarana ila ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama, para alim, para ulama, para asatidzah, para muallimin, mudarrisin, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat, nikmat-Nya, hidayah, inayat-Nya. Malam hari ini Allah kembali menganugerahkan kita kenikmatan-Nya yang sangat besar, yang kita yakini pasti akan menggembirakan kita. Jangankan hari-hari mendatang, jangankan di hari setelah hari-hari kita dunia, di dunianya saja dengan apa yang kita amalkan ini sudah sangat menggembirakan kita. Itu kita sangat bersyukur, terima kasih kepada Allah. Dan mari terus kita buktikan syukur kita dengan segala kesolehan kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin para jamaah sekalian, mari kita langsung saja masuki kajian kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani. Bab menerangkan tentang iman, atau dengan bahasa lainnya akidah. Jadi di dalam bab ini lebih dibahas tentang akidah, termasuk kalimat-kalimat tauhid, termasuk kalimat-kalimat tahmid, pujaan-pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berikutnya memasuki kajian-kajian akhlak dan sebagainya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu ay wahhidu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaquna iqabahu alladzi ja'ala ay khalaqa lakumul arda firashan ay bisatan yaftarishu was-samaa'a bina'an saqfan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min anwa'ith thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan ay syuraqa'an fil ibadati wa antum ta'lamuna. Hadirin Bapak-bapak saudara sekalian, yang pertama di sini diungkap, dibahas oleh Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Mulibari rahmatullah alaih. Ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 21 22 ya. Al-Baqarah ayat 21 22. Sering kita mengkaji ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian
Wa'budu, sembahlah, beribadahlah, mengabdilah kalian. Ay wahidu artinya esakanlah, ya, esakanlah Rabbakum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ini hadirin rahimakumullah, Allah memperkenalkan dirinya. Pertama, Allah memerintahkan supaya kita senantiasa beribadah kita itu hanya kepada Allah. Makanya wahidu, esakanlah, menyatukan segala ibadah kita, amal-amal saleh kita, amal kita itu hanya kepada Allah. Dan sementara kadang-kadang ada orang beribadah bercampur baur dengan tujuannya selain Allah. Ada orang ibadah kadang-kadang dia terkontaminasi dengan hal-hal syirik dan sebagainya. Ya, kalau ibadah salat barangkali tidak. Ya, ibadah salat yang kita lakukan masa ada sujud kepada selain Allah, rasanya tidak ada. Tetapi kadang-kadang tujuan orang salat itu, nah ini di hati dan pikirannya mungkin saja, Pak. Jadi kalau ada orang salat di tempat ramai, di tempat sepi itu berbeda. Nah, ini pertanyaannya, wahidu Rabbakum atau tidak? Atau sudah terhalang, sudah bercampur? Kita menyatukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah satu-satunya. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah. Tidak ada dalam wujud alam semesta ini yang bisa disembah selain Allah. Bagaimana ini, sudah terkontaminasi apa tidak? Iya, kenapa? Karena ketika di tempat ramai salatnya bagus, begitu di tempat sepi salatnya ngasal. Apa ngasal itu? Ya salah-salah. Wah, kalau di tempat ramai takbirnya bagus, Allahu Akbar. Giliran tempat sepi sendiri gimana takbirnya? Allahu Akbar. Nah, ini gimana takbir tempat ramai dan sepi berbeda ini, Pak? Maknanya sama-sama Allahu Akbar, Allah Maha. Sama-sama Allah besar, dia membesarkan Allah. Wah, kalau di tempat ramai rukuknya, sujudnya antep. Giliran tempat sepi sendiri, rukuk sujudnya katanya seperti apa? Ayam matok, ya, ada patokan ayam. Iya, kayak patokan tuk 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 tuk, matok ayam kalau matokan begitu ya. Ya Allah, nah, kalau ada orang sholat saja, kalau sholat saja sudah sempat oleh syaitan dibelokkan semacam itu pikirannya, bagaimana dengan ibadah-ibadah di luar sholat? Makanya inilah saudara sekalian yang diulang-ulang pembahasannya yang menakutkan kita. Ada ibadah, ada perbuatan itu betul-betul untuk akhirat, tapi ternyata tidak sampai tujuan akhiratnya, menjadi bagian daripada pekerjaan dunia saja. Ada pekerjaan dunia, oh ternyata Allah sangat menghargai pekerjaan dunia orang itu. Bukan cuma dunia, tapi akhiratnya pun diberikan. Nah, inilah beruntungnya bagi kita semua orang yang berilmu seperti kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalimat wahidu rabbakum, esakanlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Siapa Allah? Pertama, alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kita. Alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan kum, kalian semua. Tidak ada di antara kita yang tidak yakin bahwa kita ini bukan ciptaan Allah. Iya ya, kecuali sekarang yang lagi viral ini ada orang menantang Allah. Betul ya? Allah katanya kalah sama dia. Sudah sampai itu kan ya Pak ya? Ah, itu masalahnya orang-orang tidak mengerti, nggak masalah, kita cukup senyum aja kalau ketemu begitu ya. Iya, tidak ada reaksi apa-apa bagi kita. Iya, orang-orang itu kadang-kadang seperti itu, kalau sudah tertutup hati atau pikirannya, ya semakin menjadi-jadi karena kebodohannya saja.
Ya kalau kita ikut bereaksi macam-macam, nanti ikut bodoh nanti ya, jangan ya. Ya kecuali hukum lain. Kalau masalah hukum ya kadang-kadang itu wajib dihukumi permasalahannya. Misalnya terjadi orang murtad, ya harus diapakan dalam hukum ini orang murtad ini ya silakan. Ya, jadi toleransi dalam agama ada batas itu diantaranya ini Pak. Hadirin rahimakumullah ya. Memaafkan, diperintahkannya tinggi sekali perintah memaafkan itu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum, kisos misalnya, apa terus dimaafkan? Ya tidak bisa. Jadi Islam itu toleransinya tinggi, tapi tegasnya pun tinggi. Kalau Islam sudah harus dilakukan hukum-hukum dalam Islam, ya nggak bisa ditawar. Ya, itulah agama kita yang sangat menenteramkan hati kita. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang kedua Allah itu telah menciptakan siapapun orang sebelum kalian. Bukan cuma kita saja, tapi sebelum kita semua manusia. Nah, apa tujuannya Allah memperkenalkan dirinya di sini? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu firman Allah dalam ayat ini. Atau la'allakum tattaqun, agar kalian membentengi diri. Takwa itu artinya wiqayatun nafs, membentengi diri, menyelamatkan dirinya, iqabahu, dari siksanya. Orang bertakwa kepada Allah itu membentengi diri dari siksa Allah. Ya. La'allakum tattaquna iqabahu. Dan ayat berikut yang ke-22. Alladzi ja'ala, Allah memperkenalkan lagi dirinya. Alladzi ja'ala, yang telah menciptakan, menjadikan. Ay khalaqa, artinya Allah menciptakan lakum, untuk kalian, al-ardha, bumi. Jadi bumi ini kalau lihat ayat ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Kita manusia. Lakumnya ini kita apa? Manusia. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan bumi untuk manusia, firasyan, sebagai hamparan. Ya, iya. Kita hidup di bumi sebagai hamparan. Ai bisatan yaftarishu, artinya hamparan. Bisat itu biasanya lantai ya. Menjadi lantai hidup kita, yaftarishu, yang dihamparkan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala bumi. Ya, kalau bercerita tentang terciptanya bumi sejak awal itu Masya Allah ya, betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh siapa Allah Tabaraka wa taala itu menciptakan bumi sekian luasnya. Dan ternyata bumi bagian daripada makhluk kecil dibanding makhluk yang lebih besar. Karena langit bumi ini kalau dibanding dengan alam arasnya Allah, itu langit bumi ini seperti kita megang apa ini Pak? Piring. Seperti piring. Jadi bumi, langit di hadapan malaikat Jibril saja. Di hadapan malaikat Jibril, ini bumi ini seperti kita megang piring, megang nampan. Makanya ya pantas segala sesuatu yang berada di piring itu kita lihat. Begitulah para malaikat, apalagi malaikat Jibril sebagai komandan malaikat. Wah ya, kalau teringat ini Bapak Saudara sekalian ya terseling sedikit waktunya bagaimana. Saya pernah membaca malaikat Jibril alaihissalam itu malaikat diciptakan oleh Allah, malaikat yang paling besar. Paling besarnya dan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Hadirin rahimakumullah, sekalipun malaikat itu gaib tentunya bagi kita. Nah, kemudian suatu saat pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhluk ciptaanmu yang lebih besar dari saya? Malaikat Jibril. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaannya. Allah balik tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, coba engkau jawab sekarang, engkau sedang berada di mana sekarang? Kalau malaikat Jibril bertanya kepada Allah, adakah makhluk yang lebih besar? Allah bertanya, sekarang engkau sedang berada di mana? Karena tempatnya malaikat Jibril ini makhluk ciptaan Allah. Betul tidak? Dan kalau malaikat Jibril zatnya sebesar itu,
Jadi bertanya kepada Allah, Allah balik tanya, kau sekarang berada di mana? Bingung malaikat Jibril, iya saya sedang berada di mana ini? Ternyata dijelaskan oleh Allah, engkau sekarang sedang berada di bawah ketiaknya malaikat maut. Di mana, Pak? Di sininya ya. Di bawah ketiaknya malaikat maut. Malaikat siapa? Israel. Nah sekarang malaikat Jibril dengan zatnya yang sebesar itu kemudian berada di bawah ketiaknya malaikat maut. Kira-kira malaikat mautnya sebesar apa itu? Ya nggak bisa kita jawab. Jawabannya pokoknya besar banget, begitu aja lah. Nah, makanya pantas malaikat maut ini bertugas mematikan semua makhluk ya gampang. Jangan seperti pertanyaan anak-anak SMA pada saat itu bertanya, gimana Pak, apa enggak kerepotan malaikat maut itu di dunia orang mati kan barengan itu. Di Indonesia gimana, di tempat lain sedunia gimana itu kerjaan malaikat maut katanya. Dia berpikir seperti kita, Pak. Ya repot kalau sekaligus dikerjakan bareng ya. Tapi apa yang terjadi? Setiap lahir makhluk hidup itu tumbuh satu bulu, satu rambut di tubuh malaikat maut. Nah, setiap lahir satu makhluk hidup. Itu semua berada, bahkan semua makhluk. Setiap lahir makhluk tumbuhlah satu bulu di tubuhnya malaikat maut yang sebesar tadi. Gak tahu kita ini kira-kira berada di sebelah mana jawabannya. Kita ini kan pasti ada di bulunya malaikat maut itu. Iya. Ya coba ketika saya ceritakan begitu, ya anak tadi itu cerdas. Wah dia berpikir lagi dia, waduh Pak, kalau nama kita terus manusia yang lahir itu menjadi bulu yang tumbuh di tubuhnya malaikat maut, ngeri banget itu malaikat maut gatal Pak. Malaikat maut takut gatal Pak. Kenapa? Kalau sampai malaikat maut itu garuk-garuk kemudian rontok bulunya sekian banyaknya. Dia berpikir waktu sekian banyak mati massal itu malaikat maut gatal. Ya, tercabut itu bulunya sekian banyak 100.000. Ya apa namanya? Di Aceh itu. Iya. Iya itu Pak, itu berapa banyak, itu berapa besar. Berapa banyak kejadian-kejadian massal yang meninggal. Ini teringat para malaikat. Ya. Alladzi khalaqa alladzi ja'ala lakumul arda firasyan bisatan yaftarishu was samaa'a bina'an. Allah memperkenalkan dirinya dan Dia yang menciptakan langit sebagai atap. Saqafan. Saqafan itu atap ya. Saqafan itu atap. Wa anzala minas samai, dan Allah turunkan minas samai dari langit ma'an, air. Allah memperkenalkan terus dirinya siapa kepada kita semua manusia yang beriman kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah setelah menurunkan air dari langit, fa akhraja bihi minas samarat, maka Allah keluarkan. Akhraja, keluarkan, artinya tumbuhkan. Allah menumbuhkan bihi, sebab air yang turun dari langit, min anwa'il thamarati, dari bermacam-macam buah-buah, biji-biji, tanaman-tanaman menjadi tumbuh semuanya. Kalau nggak turun air dari langit, ya susah tumbuhnya Pak. Nah ini sudah berapa lama nggak turun ini? Sudah berapa lama ini Pak? 2 bulanan sudah ada ya? Apa udah lebih? Iya, ya Masya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita terus mari sisipkan dalam doa-doa, sholat-sholat kita selesai sholat itu Pak, supaya nggak terlalu lama ya. Musim kemarau semacam ini sudah banyak ini yang kekeringan ini. Sudah banyak yang kekurangan air ini, apalagi di kampung-kampung. Insya Allah ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Ya, kalau terus-menerus kering, tumbuh-tumbuhan itu nggak tumbuh, tanaman-tanaman itu tidak tumbuh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan kekufuran umat manusia, maka pertama yang akan dihabiskan oleh Allah adalah ad-dabbah. Dabbah itu binatang-binatang
makhluk-makhluk hidup ya yang berada di muka bumi ini. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhannya tidak tumbuh. Coba kita berapa 24 jam kita ketemu dengan makanan semua. Mana apa yang kita makan itu yang bukan dari tumbuh-tumbuhan? Itu kan karena Allah menumbuhkan. Sekalipun mungkin di sekitar tempat itu buminya ya bukan bumi subur. La yumsiku kalaan ya, ma'an wala kalaan. Jadi tidak bisa menyimpan air di tempat tersebut. Karena tanahnya itu apa namanya? Gembur, kering, pemasiran, bebatuan. Sehingga tidak tumbuh, tetapi tetap orang manusia yang hidup di tempat itu yang dimakan adalah hasil tumbuh-tumbuhan dari bumi. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala murka, itu dihabiskan. Allah padahal itu bisa. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya Allah ya Rabb, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran ingkarnya manusia, kufur kafirnya manusia terus-menerus diberikan kepada Allah. Wallahu a'lam, frekuensi di muka bumi ini lebih besar mana? Wallahu a'lam. Lebih besar orang-orang yang ingkar kepada Allah, melawan Allah, atau yang beriman, yang sujud kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih Allah terus-menerus berbuat baik. Ya, enggak pernah ada dihukum seketika. Mana ada orang dosa itu dihukum seketika. Padahal dulu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam pernah ada yang melanggar itu dihukum seketika oleh Allah, dijadikan kera, jadi monyet. Bisa. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ya, di zaman kita ini orang munafik itu sudah tidak ada lagi. Sindiran beliau, ya, bukan arti semacam apa adanya dari kata-kata itu. Beliau katakan di zaman kita, Hasan Al-Basri itu kurang lebih abad ke-9 Hijriah, 600 tahun yang lalu Hijriah, ya. Bahkan 500 tahun yang lalu beliau mengatakan, zaman kita ini orang munafik itu tidak ada. Ternyata artinya maksudnya saking biasa dan saking banyaknya orang munafik sampai orang munafik itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena semuanya munafik. Allah, naudzubillah. Ya sekarang begini Pak, mungkin kalau untuk memahami perkataan beliau ini, kenapa kita bisa mengatakan warna-warni? Karena warna tidak satu. Betul? Kalau seandainya warna itu satu, maka warna itu tidak ada. Kenapa kita bisa mengatakan ini putih? Karena ada yang bukan warna putih. Kenapa itu hitam? Kenapa merah? Kenapa ada warna-warni? Iya. Kenapa? Karena ada warna lain. Coba kalau warna itu satu, maka warna tidak ada. Beliau mengatakan, saking gampangnya terjadi munafik dari manusia ke manusia, saat ini munafik itu tidak ada lagi. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum orang-orang munafik, beliau katakan, andai kata orang munafik itu begitu dia nifak, begitu dia munafik, langsung keluar ekornya. Misalnya semacam itu Pak, maka akan terlihat banyak orang yang ekornya panjang benar. Kita bisa bayangkan begitu. Begitu munafik keluar buntutnya, munafik lagi bertambah panjang, munafik lagi bertambah panjang. Kira-kira kalau munafiknya sudah 5 tahun, ya, menjabati jabatan itu berapa tahun kira-kira Pak? Berapa tahun? 5 tahun. Nanti minta diperpanjang terus lagi ya. Padahal munafiknya banyak. Di mana ini Pak? Allah tidak ada di sekitar kita ya. Hadirin rahimakumullah, setiap munafik lebih panjang, panjang lagi ekornya. Apa? Kata beliau Hasan Al-Basri, la nastati'u an nata'a rijlana 'alal ard. Kama
menginjakkan kaki kita di bumi, saking sempitnya dengan ekor manusia. Saking gampangnya munafik itu terjadi. Allah, gimana pagi-pagi pada menunggu mobil di halte-halte itu ekornya panjang-panjang. Kita bisa bayangkan di terminal, di bandara, di stasiun-stasiun itu datang lagi ekornya agak pendek, datang lagi kita jadi tahu, ini munafiknya gede nih. Ini yang panjang nih gede, ini munafiknya ini. Ya Rabbana, ya Rabbana. Itu kata beliau, seandainya Allah bisa menghukum langsung orang-orang munafik itu. Hadirin rahimahullah. Dan itu sebenarnya bisa. Ada kata Allah mau berbuat semacam itu bisa. Tetapi sudah sekalian rahimahullah, Allah mengatakan, ya bani Adam, ma tunsifuni, wahai anak Adam, kalian tidak pernah bijaksana kepadaku, tidak adil kalian. Khairi ilaika munzil wa syarruka ilayya sa'id. Kebaikanku selalu aku turunkan kepada kalian, tapi keburukan kalian selalu kau naikkan kepada aku. Aku selalu memperhatikan kalian, tapi kalian tidak memperhatikan aku. Aku merahmati, menyayangi kalian, tapi kalian benci kepadaku. Hadirin rahimahumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, sebagai rezeki bagi kalian. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini, Bapak Saudara-saudara sekalian? Pertama, Allah memperkenalkan siapa Dia. Allah itu begini dalam Al-Qur'an, ya begitulah ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah, ayat-ayat iman. Allah memperkenalkan siapa Allah. Itu ayat kursi kurang lebih 12 macam Allah memperkenalkan siapa Allah. Misalnya, siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Siapa Allah itu? Al-Hayyul Qayyum. Siapa Allah itu? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Siapa Allah itu? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apa? Wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam ayat ini. Ini adanya di bab iman. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sampai kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala andadan, bandingan-bandingan. Allah jangan dibanding-bandingkan. Ya, andadan artinya kalau dalam surah Al-Ikhlas kufuwan. Andadan ay kufuwan, atau dalam ayat lain laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jangan membandingkan Allah. Jangan ada tandingan untuk Allah. Ay syuraka fil ibadah. Ya, jangan kita bersekutu dengan selain Allah dalam ibadah kita. Ini permasalahannya itu tadi, Pak. Jadi tidak semuanya orang datang ke masjid itu pasti ibadah. Betul tidak? Ada nggak ke masjid tujuannya lain? Hah? Banyak. Dari tempo hari itu saya dengar juga ceritanya di sini ada orang datang ke masjid, ternyata otak amal. Hah? Betul ya? Ya berarti tidak semuanya orang ke masjid itu untuk ibadah. Allah padahal dalam sebuah hadis itu materi kajian ibu-ibu pada Jumat itu ya. Itu dalam kitab Taqiyul dibahas hadis yang panjang. Ya. Orang kalau ke masjid, itu tidak berdoa saja. Malaikat berkata-kata menyayangkan orang tersebut. Tapi kalau berdoa, berzikir dan berdoa, apalagi berjamaah, malaikat berkata-kata, beruntung orang tersebut, beruntung hamba tersebut, karena dia selesai sholat di masjid. Dan sholat, kata-kata di masjidnya ada, di masjid ya, bukan di rumah, tapi di masjid. Hadirin rahimakumullah, beruntung orang. Kenapa? Karena selesai sholat di masjid dia zikir dan dia doa. Rugi, khasira, qad khasira fulan, khasira fulan. Rugilah fulan
tidak ada zikir dan doa. Artinya sholat ke masjid, habis sholat loncat, itu saja sudah rugi. Ini ke masjid berapa kotak selama ini yang laku? Sudah berapa itu? Kasihan sebenarnya orang tersebut karena saking bodohnya. Betul tidak? Boleh nggak dikatakan begini? Iya, saking tidak mengertinya. Nggak ngerti dia. Bolehlah karena memang terhimpitnya kehidupan dengan kebutuhannya. Barangkali berhadapan dengan bahaya besar. Tapi apa harus mencuri? Dan masjid, kita mencuri satu orang saja, Pak. Kalau tidak dimaafkan oleh orang itu, gagal masuk surganya. Sudah sejengkal lagi. Betul tidak? Sudah sejengkal lagi gagal. Dituntut kalau orang itu. Diberikan pahala kita. Bahkan bisa jadi kalau banyak yang datang menjadi bangkrut. Betul? Jadi bangkrut itu, muflis. Hadirin rahimahullah, ya Allah, ini kadang-kadang saya juga heran. Kadang-kadang tahu banget itu ke masjid, Pak. Mungkin memang dia pengalaman, Allah alam ya. Asal ada sendal baru, agak mahal, wah, ya untung saja pengurus masjid bagus, inisiatif kayak bikin apa itu tempat penitipan sandal itu jadi aman ya. Ya saya berapa kali itu bawa sandal baru, ya terpaksa pulangnya cari jepit yang sudah berserakan di masjid itu. Ya Allah, ini orang kok tahu gitu ya. Apa ini, apakah niatnya itu atau seperti apa, Pak? Kalau itu disengaja, ya Rabbana, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah kita dengan taubat kita, istighfar kita. Tapi kalau dosa kepada sesamanya, sebelum kita dimaafkan, bisa melakukan hal-hal ya amalan-amalan kita. Artinya kita juga tetap tidak putus asa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, tetapi kan sulitnya, ya sulitnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamuna, wa antum ta'lamun, dan kalian orang-orang yang mengerti annahul khaliq, bahwasanya dia adalah pencipta, wala yukhlaquna, dia tidak diciptakan. Saya kurang tahu wala yukhlaquna ini, saya masih bertanya di sini kalimatnya apa? Sama ya, Pak, yukhlaquna ya. Kalau menurut saya yang lebih pantas itu wala yukhlaq. Ya, jadi ini tentang Allah. Kalau ya yukhlaqun itu jamak, rasanya tidak mungkin untuk Allah. Allah nggak pernah jamak. Tidak ada jamaknya Allah. Ilahun, ilahuna, nggak ada. Allah, Allahun, Allahunya, nggak ada. Allahuna tidak ada. Allah banyak, nggak ada. Tetapi di sini annahul khaliq, Allah pencipta, masih benar khaliq. Wala yukhlaquna, dan Allah tidak, dan Allah semuanya tidak diciptakan loh. Kok semuanya ya? Kalau menurut saya yang lebih pantas annahul khaliq wala yukhlaq. Mufrad mestinya itu. Jangan jamak, tapi mungkin jamak di sini maksudnya Robban, Tuhan, karena Tuhan itu banyak. Betul. Kalau Allah Esa, kalau Tuhan ya banyak, orang menuhankan macam-macam. Apa itu yang dimaksud? Wallahu a'lam. Cuma tertulisnya semacam itu, Pak. Baik, sampai titik. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Jangan salah baca itu. Illa man yakhluq. Kalau tadi yukhlaq. Wala yakunu ilahan, dan tidak akan pernah menjadi Tuhan illa man yakhluq, kecuali zat yang menciptakan. Jadi Allah itu pasti pencipta. Wah, ini adanya. Wah, ya Allah. Memang sulitnya kadang-kadang begini, Pak. Jadi belum sampai ke titik gitu ya, masih harus diteruskan. Ya baik, Pak, karena datang ada insyaallah. Termasuk kita kalau taklim pada maghrib ini sulitnya ya memang ini ya. Perkut ada nisyai. Ya baik, ini sampai di sini mungkin mohon ditandai. Wa qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira wallahu a'lam bissawab. Ya wallahu a'lam. Kalau memang masih ada yang merasa penting dengan pertanyaan, ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim.